Xabi Alonso sudah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pelatih top di sepak bola modern. Bayer Leverkusen sudah merasakan sentuhan magisnya di musim lalu dengan melompat tinggi dari jurang degradasi. Selain itu, Xabi juga cerdik memoles talenta-talenta potensial milik Leverkusen. Sebut saja Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, hingga Ezequiel Palacios yang penampilannya semakin meledak di musim ini. Namanya kini diklaim sebagai incaran Real Madrid untuk menggantikan Carlo Ancelotti. Florentino Perez membidik namanya untuk meneruskan ambisi besar Los Blancos menguasai Spanyol dan Eropa. Bagaimanakah Xabi Alonso menjadi jawaban dari pencarian pelatih Real Madrid selanjutnya? Filosofi baru Real Madrid. Real Madrid dikenal sebagai klub yang hobi mengoleksi pemain-pemain muda. Filosofi ini dimulai sejak Carlo Ancelotti mengisi kursi kepelatihan El Real di periode kedua tahun 2021. Pelatih Italia ini mengubah filosofi transfer Real Madrid dengan lebih banyak merekrut pemain muda. Sang presiden Florentino Perez mengaku kapok membeli pemain bintang. Alasannya banyak pemain tersebut yang akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kami tak akan menghabiskan biaya mahal lagi untuk membeli pemain bintang. Apa yang kami lakukan sekarang lebih mencoba membawa pemain muda calon bintang. Perez melihat pembelian Hazard yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sejak didatangkan dari Chelsea seharga 115 juta euro, pemain Belgia itu selalu berkutat dengan masalah cedera. Legenda timnas Belgia yakni Marc de Vries angkat bicara mengenai kegagalan Hazard. Menurutnya, Hazard kerap meremehkan Real Madrid dengan tidak menjaga pola makan. Tidak bisa dimengerti. Saya masih tidak mengerti hari ini bahwa Hazard datang ke latihan pertama dengan kelebihan berat mencapai 7 kilo. Ucap de Vries seperti dikutip dari media Metro. Selain Hazard, Luka Jovic juga gagal tampil bersinar selama berseragam Los Blancos. Statistik mencatatkan Jovic baru mencetak 3 gol dari 51 pertandingan di berbagai kompetisi. Jovic menyebut dirinya tidak beruntung selama diberi kesempatan di Real Madrid. Saya tidak beruntung di Real Madrid. Cedera itu merugikan saya secara pribadi. Itu tidak berjalan dengan baik sama sekali, ucap Jovic. Untuk mengatasi kegagalan ini terulang, Real Madrid lebih mempercayakan merekrut pemain muda. Aktivitas transfer itu sudah dimulai pada tahun 2021. Saat itu Los Blancos mendatangkan Eduardo Camavinga dari Stade Reds dengan 31 juta euro. Di tahun berikutnya, tepatnya 2022, Real Madrid berhasil mendapatkan tanda tangan Aurelien Tchouameni. Gelandang muda asal Perancis itu didatangkan dari AS Monaco seharga 80 juta euro. Manajemen seakan ketagihan mendatangkan pemain-pemain muda potensial. Di musim ini saja, Los Blancos berhasil mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Meskipun didatangkan seharga 103 juta euro, Bellingham diprediksi bakal tampil bersinar. Mantan bintang Real Madrid yakni Ben Schutter tak ragu menyebutnya sebagai bocah ajaib. Schutter memprediksi Bellingham akan bisa mencetak 20 gol bersama Real Madrid. Anda bisa melihat bahwa dia itu pemain yang mampu mengatasi tekanan di dalam pertandingan. Saya kira dia akan mencetak 15-20 gol di musim ini. Dia sangat jago ketika datang dari lini kedua dan punya sundulan yang bagus, ucap Schutter. Gairah baru. Para penggemar El Real terkejut dengan beredarnya kabar jika Carlo Ancelotti akan cabut. Pelatih asal Italia itu menerima pinangan untuk menangani timnas Brazil. Untuk mensiasati kekosongan pelatih pada musim depan, Real Madrid mulai mencari nama baru. Radio Marca menyebut manajemen telah menunjuk Xabi sebagai pelatih terbarunya. Sebenarnya Xabi bukanlah sosok yang asing di Real Madrid. Dia sempat melatih tim junior yakni Real Madrid U14. Xabi Alonso pun angkat suara mengenai ketertarikan Real Madrid menjadikannya pelatih. Ex-Liverpool itu mengaku masih belum waktunya, sebab dirinya sedang fokus melatih Bayer Leverkusen. Latih Real Madrid, semua ada waktunya. Sekarang saya bahagia di Leverkusen. Apapun yang terjadi di masa depan, kita lihat saja. Biasanya Anda akan sulit fokus ke tugas Anda jika terlalu berpikir jauh. Kini saya cuma berpikir apa yang kami punya sekarang. Kedatangan Xabi sendiri diharapkan mampu membawa perubahan gaya bermain Real Madrid. Sebab selama masih diasuh oleh Carlo Ancelotti, El Real cenderung bermain monoton dan membosankan. Selama ini Don Carlo kerap memakai formasi 4-4-3 sebagai formasi utamanya di Real Madrid. Kondisi ini berbeda dengan Xabi, di mana dia selalu menerapkan taktik 3-4-3 sebagai formasinya. Dalam taktiknya, Xabi menerapkan gaya bermain marking zone untuk membuat lawan kesulitan passing. Setelah bola direbut, dia melakukan transisi cepat serta umpan ke free space dan cetak gol.
Karir Xabi Alonso mulai melesat sejak menangani Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dirinya ditunjuk oleh direksi manajemen di Werkself pada bulan Oktober 2022. Xabi menggantikan Gerardo Seoane yang dinilai gagal total selama melatih Leverkusen. Kekalahan melawan Porto pada 5 Oktober 2022 menjadi kiprah terakhir Seoane bersama di Werkself. Tugas berat langsung menanti Xabi saat pertama kali tiba. Leverkusen terdampar di posisi 17 klasemen Bundesliga serta hanya meraih 5 poin dari 8 laga. Skuad di Werkself juga sudah menderita 12 kekalahan di semua kompetisi saat itu. Namun semua hasil buruk ini tidak menghalangi Xabi mengeluarkan sentuhan magisnya. Pelatih kelahiran Tolosa ini sukses membawa Leverkusen bangkit hingga meraih 13 kemenangan beruntun. Berkat raihan impresif ini, skuad asuhannya melesat ke peringkat 6 Bundesliga. Selain tampil impresif di Bundesliga, Xabi juga membuat Leverkusen terbang tinggi di Europa League. Secara mengejutkan, di Werkself melaju hingga ke babak semifinal. Sayangnya langkah mereka harus kandas di tangan AS Roma asuhan Jose Mourinho. Giallorossi berhasil menyingkirkan di Werkself dengan agregat 1-0. Xabi membawa Leverkusen finish di peringkat ke-6 klasemen akhir Bundesliga. Xabi membawa Leverkusen finish di peringkat 6 klasemen akhir Bundesliga 2022-2023. Mantan pemain Liverpool ini kembali meneruskan kiprah impresifnya menangani di Werkself. Leverkusen justru semakin melesat di musim ini dengan bercokol di posisi kedua klasemen. Di Werkself juga masih belum menelan kekalahan dari 5 pertandingan. Xabi membuat Leverkusen menjadi kuda hitam menakutkan yang patut diwaspadai. Xabi dipercaya bakal melakukan pendekatan taktik yang berbeda dibanding Carlo Ancelotti. Selama menukangi di Werkself, pelatih berusia 41 tahun ini lekat dengan gaya pragmatis. Dengan pakem formasi 3-4-3, Xabi membuat skuadnya bermain lebih rapat sehingga sulit ditembus lawan. Semakin rapat jaraknya, semakin sedikit ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan lawan. Xabi juga memastikan lini belakangnya kokoh dengan komposisi 5 pemain bertahan. Hasilnya terbukti sukses dengan statistik kebobolan Leverkusen yang semakin menurun. Secara ofensif, Leverkusen asuhan Xabi bertumpu pada serangan balik cepat yang mematikan. Pemain seperti Moussa Diaby dan Jeremy Frimpong menjadi poros penggerak taktik ini. Dengan taktik pragmatis, Xabi mendapat pujian langsung dari mahaguru taktik ini yaitu Jose Mourinho. Pelatih berjuluk The Special One ini menyanjung tinggi keberanian mantan anak asuhnya. Xabi menampilkan kualitas terbaiknya. Taktik pragmatis yang diembannya sangat cocok dengan skuad Leverkusen. Mereka juga menjadi salah satu tim dengan serangan balik mematikan di Eropa, ujar Mourinho. Di bawah asuhan Xabi nanti, Real Madrid dipastikan akan bertumpu pada 3 bek tengah. Eder Militao, David Alaba, dan Antonio Rudiger diprediksi bakal menjadi pilihan utama. Selain punya kemampuan bertahan yang solid, ketiganya juga punya kecepatan yang mumpuni. Ini yang dibutuhkan Xabi untuk memainkan sepak bola pragmatis yang mengandalkan serangan balik. Dengan pola 5 pemain bertahan, 2 sisanya bakal diisi oleh bek sayap cepat. Xabi mungkin bakal menurunkan Dani Carvajal dan Fran Garcia untuk mengisi posisi ini. Bergeser ke lini tengah, Xabi bakal menggunakan 2 gelandang untuk formasi 3-4-3. Saat menangani Leverkusen, Xabi menurunkan Granit Xhaka dan Ezequiel Alejandro Palacios. Melihat komposisi skuad Real Madrid, Xabi bakal dipusingkan dengan banyaknya pilihan gelandang. Jude Bellingham dan Aurelien Tchouameni berpeluang besar menjadi starter. Peran Bellingham akan lebih fleksibel untuk menjelajah banyak ruang seperti Palacios di Leverkusen. Sementara Tchouameni bakal bermain seperti Xhaka yang berperan melindungi lini belakang. Sementara untuk lini depan, Vinicius Junior dan Rodrigo sudah dipastikan mengisi posisi sayap. Xabi masih harus menemukan pemain yang bakal mengisi posisi striker tengah. Los Blancos memang punya Jose Lumato sebagai satu-satunya penyerang murni. Namun penyerang gaek ini nampaknya tidak akan menjadi pilihan utama Xabi. El Real harus mencari striker nomor 9 yang punya kecepatan serta kuat secara fisik. Di Leverkusen, Xabi mengandalkan Victor Boniface sebagai ujung tombak utama. Victor Osimhen punya tipikal permainan yang mirip dengan Boniface. Dengan konflik yang dimiliki sang pemain bersama manajemen Napoli, bukan mustahil pemain asal Nigeria ini akan dikejar oleh Los Blancos. Selain Osimhen, Real Madrid juga bakal mencoba kembali memboyong Kylian Mbappe. Gaya permainan Mbappe yang mengandalkan kecepatan dan kejelian melihat ruang juga sangat cocok dengan pola Xabi Alonso. Apakah dengan kehadiran Xabi Alonso mampu membuat Real Madrid lebih mengerikan di musim depan?